Kata bijak mengatakan, untuk mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasaan di sini bisa kekuasaan jabatan, uang, harta, dan sebagainya. Begitupun aku. Setelah lulus SMA, aku merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Jujur, sebagai orang kampung, aku cukup syok mendapati ritme Jakarta yang serba cepat, serba individualis, dan sangat kompetitif. Tidak seperti di kampung, di mana kekeluargaan, gotong royong, dan saling peduli masih kental terasa. Aku melamar ke sebuah perusahaan ternama. Dalam wawancara dan uji tertulis, ternyata diketahui kemampuan terbesarku adalah speaking berbicara. Maka aku ditempatkan di divisi marketing. Dan memang dalam keseharian, teman-teman menjulukiku si mulut manis karena kemampuanku berbicara. Dalam tahap training di perusahaan, aku dimasukkan ke marketing door to door. Tetapi karena kinerja yang sangat memuaskan, aku naik jabatan menjadi asisten pengawas. Orang tuaku di kampung yang melihat perkembangan karir di perusahaan, kemudian meminta untuk segera berumah tangga dan menjodohkan aku dengan sepupu jauh, seorang gadis sederhana lulusan SMK, tata boga bernama Anissa. Sepertinya ayahku sudah melihat karakter aku dan karakter Anissa, dan beliau sudah bisa menerawang apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah menikahi Anissa, aku boyong istriku dari kampung ke Jakarta. Di perusahaan, karirku semakin berkembang. Yang tadinya menangani klien kecil, sekarang mulai meningkat ke klien menengah dan besar. Bahkan aku diberi hak untuk melobi dan entertain klien, sebutan untuk menservis selama masa lobi. Disitulah saya mulai mengenal dunia malam Jakarta, sehingga menjadi hal biasa alkohol dan wanita malam. Dari yang kelas biasa sampai yang kelas premium, tergantung klien yang kami servis. Dalam masa lobi itulah saya ditugasi untuk mengawal dan menjaga klien agar tetap nyaman dalam bernegosiasi, yang bisa memakan waktu hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Waktu terus berjalan, aku jalani rumah tanggaku dengan Anissa dengan sangat baik. Dan hasil dari pernikahan, kami dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan di saat itulah aku mendapatkan godaan terbesar dalam hidupku. Aku selingkuh dengan mahasiswi yang magang di perusahaanku bernama Yuli. Dan untuk menjaga rahasia, Yuli aku belikan semua kebutuhannya, termasuk rumah, mobil, dan semua kebutuhan kuliahnya.
Seperti kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Untuk menghidupi dua keluarga sekaligus, tentu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Maka aku harus mendapat uang ekstra dengan cara memanipulasi keuangan perusahaan. Suatu saat Anissa mengetahui perselingkuhanku dengan Yuli dan dengan menangis meminta aku memutuskan memilih Anissa atau Yuli, dan aku pun akhirnya memilih Yuli. Anissa pun aku ceraikan, dan Anissa mengasuh putri kami, sedang aku mengasuh anak laki-laki kami. Ternyata Yuli tidak sanggup untuk mengasuh Budi, anak laki-lakiku. Maka aku serahkan Budi ke kakakku sebagai anak angkat, yang kebetulan tidak mempunyai anak laki-laki. Kakakku mempunyai 2 orang anak perempuan. Budi dididik oleh kakakku dengan kasih sayang yang sangat cukup. Dan sayangnya aku sebagai ayah, tidak 1 rupiah pun ikut membantu kehidupan Budi. Budi mendapat pendidikan perguruan tinggi dan menjadi lulus terbaik jurusan hubungan internasional. Setelah itu, dia mendaftar ke perusahaan eksportir. Sepertinya Budi menuruti bakatku dalam berbicara, sehingga dia juga mendapat kepercayaan di bidang marketing di perusahaan itu. Namun bedanya, Budi mempunyai background pendidikan dan bahasa Inggris yang sangat cukup. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Itulah yang terjadi padaku. Akhirnya perusahaan mengetahui manipulasi keuangan yang aku lakukan. Aku pun dipecat dengan tidak hormat dan harus mengembalikan uang yang aku ambil. Rumah, tanah, mobil yang aku punya, aku jual untuk bisa mengembalikan uang perusahaan. Sehingga aku tidak masuk jeruji besi alias tidak dipenjara untuk kesalahanku. Dan untuk selanjutnya aku menjadi pengangguran karena memang sudah mendapat catatan hitam di perusahaan. Sedangkan Anissa di kampung berjualan nasi uduk untuk menyambung hidup dan biaya pendidikan putri kami Ayu di perguruan tinggi keguruan. Sepertinya Ayu bercita-cita menjadi seorang guru. Budi di perusahaan karirnya berkembang pesat. Sang direktur perusahaan yang sudah cukup berumur berencana untuk pensiun dari perusahaan dan melihat potensi Budi sehingga memintanya untuk menjadi menantunya. Dan Budi pun dijodohkan dengan putri sang direktur. Ternyata seperti direncanakan sang direktur. Setelah perkawinannya Budi dengan putrinya, Budi pun diangkat menjadi seorang direktur. Di tangan Budi, perusahaan semakin berkembang pesat, di mana perusahaan awalnya tujuan ekspor hanya ke beberapa negara, sekarang merambah ke pasar Eropa dan Amerika. Sedang aku sendiri untuk makan sehari-hari, kami mengandalkan uang dari orang tua Yuli. Secara Yuli masih kuliah. Aku menderita berbagai macam penyakit karena selama ini hidup di dunia malam, di mana alkohol banyak aku konsumsi. Yang paling parah, aku terkena stroke sampai separuh badanku tidak bisa digerakkan.
Untuk berbicara pun sudah pelok dan hanya bisa duduk di kursi roda. Sekarang bukan hanya tidak bisa mencari penghasilan alias bekerja, bahkan untuk mengurus diriku sendiri pun sekarang aku tak bisa. Dan Yuli yang tidak tahan dengan keadaan meminta cerai dari aku. Aku pikir memang sangat tidak adil bagi Yuli yang masih muda dan masa depannya harus aku bebani dengan keadaanku. Maka Yuli aku ceraikan dan aku hidup sebatang kara. Anakku Budi yang mengetahui keadaanku segera mengambil aku dan mencarikan perawatan dan pengobatan untukku. Budi memanggil ibunya Anissa dari desa yang mantan istriku untuk merawat aku. Setelah berbagai pertimbangan akhir, diputuskan bahwa aku menikahi lagi Anissa, mantan istriku. Sepertinya itulah harapan terbesar Budi dan Ayu putra-putri kami untuk melihat orang tuanya bersatu kembali dalam rumah tangga. Dan sebagai hadiah pernikahan, oleh Budi aku dibelikan rumah villa besar di puncak Bogor untuk kami bisa menikmati hari-hari terakhir kami. Jujur, di tengah keterbatasanku hari ini, aku sangat bersyukur dengan anak-anakku dan istriku yang masih membukakan maaf atas semua perbuatan dan ketidakpedulianku di masa lalu. Dan istriku Anissa memang mencintaiku apa adanya, bahkan dengan keadaanku yang sekarang. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah memaafkan segala kesalahanku. Terima kasih untuk istri tercinta yang sudi menerima kembali dan merawatku dalam kondisiku saat ini. Harapan saya, semoga teman-teman yang sedang mendapati cobaan dengan harta ataupun tahta kedudukan, semoga tetap mawas diri dan tidak tinggi hati semena-mena terhadap orang lain, terutama terhadap anggota keluarga terdekat. Terima kasih, semoga bermanfaat.